Hai sobat, kalian perhatikan gambar pada artikel berikut yuk. Pada artikel ini bertuliskan hotel robot pertama yang dibuka di Jepang. Ternyata teknologi sudah semakin canggih ya. Sepertinya dahulu belum ada teknologi seperti ini. Lantas apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dalam kehidupan manusia pasti terjadi perubahan, baik itu perubahan yang kecil ataupun perubahan besar yang berdampak pada kehidupan manusia. Nah, perubahan-perubahan tersebut termasuk dalam yang dikategorikan dalam bentuk perubahan sosial. Lantas, apa saja ya bentuk perubahan sosial dalam sosiologi itu? Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu perubahan lambat atau evolusi, perubahan yang terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama, lalu ada perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara mendadak dan mengganggu tatanan yang ada. Yang kedua, perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya. Ada perubahan kecil, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak berpengaruh langsung pada masyarakat. Lalu ada pula perubahan besar, perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Ada perubahan sosial progres, yaitu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Ada pula perubahan sosial regres, yaitu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Ada perubahan sosial yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Lalu ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Nah, setelah mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial, sekarang kita analisis yuk contoh fenomena yang akan ditampilkan dan apa bentuk perubahan sosialnya. Kalian simak dengan baik ya. Perkembangan masyarakat dimulai dari primitif, tradisional, dan modern. Perkembangan masyarakat primitif ke masyarakat modern melalui proses yang panjang dan bertahap dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks. Hal ini diawali dari masyarakat yang belum terpengaruh ilmu pengetahuan menuju masyarakat yang berada pada puncak kemajuan dan berpikir ilmiah. Menurut kalian, dari kasus tersebut termasuk bentuk perubahan sosial yang mana? Dan jelaskan alasanmu. Revolusi Perancis adalah serangkaian peristiwa yang terjadi di Perancis pada tahun 1789 sampai 1799. Revolusi ini merupakan peralihan kekuasaan dari monarki absolut ke republik dan memiliki dampak besar terhadap sejarah Perancis dan Eropa. Revolusi Perancis dipicu oleh berbagai faktor seperti kebijakan raja yang merugikan rakyat jelata dan kaum burjois, krisis keuangan negara akibat krisis sosial di masa pemerintahan Raja Louis ke-15, pajak yang membebani rakyat untuk membayar utang, dan rakyat yang dipaksa menyerahkan hasil panen dan kerja paksa. Menurut kalian, dari kasus tersebut termasuk bentuk perubahan sosial yang mana dan jelaskan alasanmu. Di antara dua perubahan tersebut, yaitu perubahan mode pakaian dan perubahan teknologi pertanian, manakah yang termasuk perubahan kecil dan perubahan besar? Berikan alasanmu. Perhatikan dua kasus berikut ini. Yang pertama, PT PLN berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerintahan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia, kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangannya di Jakarta. Yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat kembali merilis data terbaru kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi dalam rentang 6 hari dari 1 hingga 6 Desember 2024. Dalam rentang waktu tersebut, 291 kejadian bencana alam menerjang 38 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Bencana alam ini menimbulkan korban jiwa 5 orang tewas dan 4 orang masih dinyatakan hilang.
Akibat kejadian ini, lebih dari 1.000 warga harus mengungsi karena dikhawatirkan terjadi bencana alam susulan. Dari dua kasus tersebut, berdasarkan arah perkembangannya, manakah yang termasuk dalam perubahan progres dan perubahan regres? Perhatikan kasus berikut ini. Yang pertama, perubahan kurikulum dilakukan pada dasarnya dalam rangka menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan kurikulum itu. Di samping itu tentunya dalam memenuhi tuntutan perubahan zaman. Hal ini seperti halnya perubahan kurikulum di Indonesia dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka. Yang kedua, pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak sektor usaha yang mengalami kerugian maupun terhambatnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena akses internet yang belum merata. Dari dua kasus tersebut, berdasarkan perencanaannya, manakah yang termasuk dalam perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki? Nah, coba kalian jawab pertanyaan tadi di buku tulis ataupun di kolom komentar. Setelah itu, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dengan yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Selamat mengerjakan, sampai jumpa.